Sahabat Ukir tahu, saat ini kita sedang hidup dalam sebuah masa ketika banyak sekali hal baru yang ada di sekitar kita. Baik itu teknologi baru, ide-ide baru, dan juga usaha-usaha baru. Banyak bisnis-bisnis baru bermunculan dan bisa berkembang dengan sangat baik, dengan sangat sukses. Ada hal-hal yang benar-benar baru, ada juga yang sebenarnya usaha itu memiliki jenis yang sama yang sudah dijalankan secara tradisional beberapa masa yang lalu, tetapi dikemas dengan cara yang baru sehingga lebih menarik dan tingkat persaingan pada saat ini sudah berbeda. Medan persaingannya sudah berbeda. Kita lihat banyak sekali usaha-usaha sukses itu yang memanfaatkan sesuatu yang mungkin dulu tidak populer atau tidak dieksplorasi, misalnya kemitraan. Model kemitraan ini sebagai contoh telah membuat sangat berhasil. Misalnya ada usaha yang dirintis oleh Airbnb yang bisa membuat satu usaha atau perusahaan perhotelan terbesar di dunia meskipun tidak memiliki bangunan. Atau kalau kita lihat usaha Gojek, usaha Grab itu usaha transportasi yang luar biasa besar padahal mereka tidak memiliki kendaraan. Itu contoh adanya perubahan. Tidak semua ide baru itu berhasil. Ada ide baru yang baru ketika disampaikan sudah tidak menarik minat orang, tidak menarik mitra, tidak menarik investor. Ada juga yang sudah mulai tetapi gagal dalam usia yang sangat dini. Ada juga yang bertahan dengan baik dan menjadi luar biasa besar. Oke, hari ini kita akan mengenal salah satu tools atau alat yang memungkinkan kita untuk bisa menjelaskan ide kita itu seperti apa. Ini penting sekali karena umumnya yang membuat mitra atau investor tertarik itu ketika mereka memang ya tahu, paham idenya seperti apa. Kalau mereka tidak paham ya tidak akan memberikan dukungan. Oke, kita akan mulai dulu dengan mengenal apa sih bisnis model itu. Jadi pendekatannya begini. Setiap ide bisnis, kalau kita memiliki ide bisnis, itu tentu saja perlu untuk dijelaskan dengan rinci. Penggambaran yang tidak terstruktur, tidak sistematis, itu yang membuat orang lain sulit untuk paham. Penggambaran yang baik, itu akan menyebabkan kepercayaan atau trust dari calon mitra maupun investor. Pada tahun 2010, itu ada dua tokoh yang namanya Osterwalder dan satu lagi adalah Pigner. Ini membuat sebuah kerangka bisnis model. Mereka membuat kotak-kotak seperti kanvas untuk melukis yang jumlahnya 9. 9 ini adalah elemen-elemen yang saling terkait dan bisa mewakili untuk memberikan gambaran bisnis yang mau diusulkan itu seperti apa. Apa manfaat BMC atau bisnis model kanvas? Pertama, ini akan memperjelas fokus bisnisnya apa. Yang kedua, ini menawarkan akurasi, memang akan akurat. Jadi 9 seperti sebuah benda disorot dari 9 titik yang berbeda, sehingga tidak akan ada yang terlewat, semuanya akan terlihat jelas. Oke, kemudian ini juga akan menjaga agar sasaran pasar itu sesuai dengan target. Kemudian risiko gagal lebih kecil. Mengapa bisa? Ya sebab dari awal sudah ketahuan biaya yang akan keluar seperti apa, revenue stream atau aliran pendapatannya akan berasal dari mana, itu sudah dibahas dari awal, sudah disampaikan. Kemudian satu hal bahwa BMC ini sudah teruji oleh banyak bisnis. Ini bentuk dari BMC, jadi ada 9 kanvas. Itu antara lain ada key partners, ada key activities, ada value propositions, key resources, customer relationship, customer segment, channel, kemudian cost structure, dan juga revenue streams. Kita akan mulai dulu membahas tentang customer segment. Ini adalah tentang sasaran dari usaha kita. Jadi sebelum memulai bisnis, kita harus jelas dulu siapa customer yang akan dibidik, siapa saja mereka. Kemudian kita juga harus paham
dari customer yang kita bidik itu apa yang biasa mereka pikirkan, apa yang biasa mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka biasa lakukan, itu harus sudah jelas. Jadi customer segment ini adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan. Dan tentu saja harus benar-benar bisa didefinisikan secara spesifik. Apa saja yang bisa menjadi pertimbangan dalam customer segment ini? Yang pertama adalah tingkat ekonomi. Jadi kira-kira akan menyasar pada orang dengan penghasilan seperti apa. Kelompok umur, tentu produk untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk orang tua, atau untuk balita tentu akan berbeda. Kemudian bisa juga menyasar komunitas tertentu. Apalagi sekarang lagi tren komunitas goes, komunitas pencinta binatang, mungkin ibu-ibu pengajian, tidak menjadi masalah. Kemudian bisa juga menyasar dengan perilaku khusus. Contohnya misalkan soal reaksi terhadap harga. Ada orang-orang yang sangat sensitif terhadap harga. Ketika dimahalkan sedikit aja kabur. Tapi ada juga kelompok orang yang justru suka dengan barang mahal dan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membeli. Nah, ini harus jelas yang disasar seperti apa. Ada 3 kemungkinan ya di dalam customer segment ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan prinsip pasar terbuka. Tidak membedakan segmen pelanggan dan hanya fokus terhadap pelanggan yang memiliki kebutuhan dan masalah yang sama. Contohnya adalah produsen pesawat TV. Pesawat televisi itu tidak ada bedanya apakah dia mau ditonton anak-anak, mau ditonton remaja, ditonton orang dewasa atau orang tua. Yang membedakan nanti adalah acaranya, bukan pesawatnya. Jadi acaranya mungkin ada segmented, tetapi pesawat TV-nya tetap sama. Yang kedua adalah ceruk pasar. Ceruk pasar ini target pasarnya hanya melayani segmen pelanggan tertentu. Misalnya kalau di kereta api itu ada gerbong khusus untuk eksekutif. Atau kalau di pesawat itu ada kursi-kursi untuk kelas bisnis. Ya tidak usah protes terhadap mahalnya harga di kelompok tertentu itu. Karena mereka memang mendesain itu untuk kelompok tertentu, untuk segmented sekali. Bisa juga multipasar. Multipasar ini melayani 2 atau lebih, tapi tidak semuanya, bukan terbuka. Contohnya misalkan layanan kartu kredit. Layanan kartu kredit ini tentu saja tidak bisa semua orang, mungkin anak kecil tidak bisa, atau ada syarat minimal penghasilan. Jadi tidak bisa semua orang memiliki kartu kredit, akan ada assessmentnya. Tetapi bagi yang memperoleh layanan kartu kredit itu pun juga dibedakan. Ada kartu kredit yang kelasnya mungkin platinum, ada yang gold, ada yang silver, yang masing-masing ada konsekuensinya. Nah ini segmented, tetapi tidak semuanya juga begitu. Itu contoh dari multipasar. Oke, jadi prinsipnya di dalam customer segment ini kita harus mampu menjelaskan dengan baik. Usaha kita nanti itu akan menyasar konsumen seperti apa, dalam kelompok apa, itu harus jelas. Tidak bisa kita usaha sesuatu terus berpikir ya terserah nanti siapa yang mau beli, ini siapa aja boleh kok gitu. Yang seperti itu tidak menarik malah. Jadi harus jelas itu yang disasar apa. Berikutnya kita lanjutkan dengan kanvas yang berikutnya yaitu value propositions. Ya, value proposition. Ini tentang apa sih? Oke, jadi value propositions itu apa sih yang menarik dari usulan bisnis kita? Harus ada. Ya kalau kita ngusulin harus ada yang menarik. Kalau tidak ada yang istimewa, entah itu berupa keunggulan atau keunikan, ya buat apa begitu. Orang gak akan tertarik. Jadi orang harus punya alasan yang sangat kuat. Mengapa pelanggan harus beli? Mengapa pelanggan harus menggunakan? Alasannya apa? Apa istimewanya? Itu kita jelaskan dalam value propositions. Oke, jadi value propositions itu adalah nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan berupa keunikan atau keunggulan produk. Lewat apa? Banyak hal, misalkan kebaruan. Kebaruan itu contohnya ya newness nih ya. Newness ini adalah kebaruan. Contohnya adalah teh kotak. Jadi zaman dulu namanya minum teh itu ya dibikinkan di gelas.
Kemudian orang berpikir dengan teh botol, ada kemajuan dengan teh botol ini tidak harus dibikin di dalam gelas, itu sudah dibuat dalam botol dan bisa dibawa kemana-mana. Tetapi ini juga masih punya masalah karena ternyata teh botol itu kan berat dan setelah itu nanti botolnya gimana gitu, mau dibuang langsung kan ya sayang juga gitu. Sehingga muncullah hal baru berupa teh kotak. Tehnya lama, tapi ide teh kotak adalah baru. Dengan teh kotak ternyata lebih mudah, lebih friendly membawa teh kotak kemana-mana. Kemudian nanti kotaknya itu yang terbuat dari kombinasi kertas dan sedikit plastik itu bisa dibuang ke tempat sampah, tidak seperti botol. Kemudian bisa juga value propositions ini adalah tentang performance ya, performance. Misalkan kita tidak membuat hal baru, tetapi produk kita itu mampu meningkatkan kinerja dari apa yang sudah ada. Misalnya spare part khusus kendaraan bermotor yang membuat tenaganya bisa jauh lebih besar, yang membuat akselerasinya lebih bagus ya. Itu contoh. Customization ini adalah bisa disesuaikan. Jadi produknya sama tapi bisa disesuaikan dengan jenis atau kelompok konsumennya. Contohnya yang dilakukan Honda dengan motor Scoopy. Jadi motor Scoopy itu ada satu segmen yang untuk perempuan. Apakah teknologi motornya berbeda? Tidak. Secara kerangka juga tidak, tetapi mungkin catnya berbeda. Catnya lebih lembut, lebih girly. Kemudian juga ada beberapa aksesoris yang mungkin lebih disukai oleh kaum perempuan. Kemudian usaha itu bisa juga ngambil ujung dari kerjaan orang, menyelesaikan pekerjaannya orang, getting the job done. Jadi misalnya advertising agency. Jadi orang kalau punya usaha, dia mulai dari proses produksi sampai barang jadi. Kalau perusahaan ini ngurusi juga bagaimana mengiklankan, ini akan makan waktu, orangnya tidak cukup. Atau kalau orangnya ngurusi itu jadi produksinya terhambat. Nah, dalam kondisi ini dia bisa bermitra. Kita bisa hadir untuk menyelesaikan itu dengan advertising agency. Kita mengambil atau mengerjakan bagian pengiklanannya. Kemudian hal lain yang bisa menjadi value propositions itu adalah desain. Desain ini modelnya menarik, memikat. Walaupun sebenarnya fungsinya sama dengan yang lain, tetapi yang dari kita ini modelnya menarik. Bisa juga adalah soal price. Price ini tidak selalu lebih murah, sesederhana itu, tapi bisa ada skema yang menarik. Misalnya jika beli sekian akan dapat apa, atau pembayaran, sistem pembayaran misalnya dengan kredit tapi dengan hal-hal yang menarik. Intinya bisa diolah sehingga orang merasa nyaman dan ada value di situ. Oke, kemudian cost reduction. Jadi mengeluarkan produk yang itu bisa membuat orang lain bisa mengurangi biaya, ya, bisa melakukan cost reduction di tempat masing-masing. Kemudian selain cost reduction juga bisa menawarkan ide baru tentang risk reduction, mengurangi risiko, ya. Bisa alat-alat keselamatan, yang alat keselamatan ini tentu akan berkembang sesuai dengan jenis aktivitas manusia. Berikutnya adalah tentang accessibility, kemudahan, dan convenience. Convenience ini adalah kenyamanan. Jadi produk-produk yang bisa menimbulkan kenyamanan, ya. Misalkan seperti tempat spa atau tempat pijat tetapi yang berkualitas gitu. Mungkin usaha pijat dari zaman dulu juga sudah ada, tetapi benar-benar tempat yang relaksasi, suasananya, kemudian dengan terapi-terapi aroma, itu sesuatu yang melayani, memberikan kenyamanan, itu juga menarik. Oke, jadi prinsipnya value propositions ini adalah tentang keunggulan. Apa sih yang sebenarnya mau kita tawarkan dan apa alasannya sehingga produk atau jasa yang kita buat ini menarik, ya, karena itu harus siap kompetisi dengan yang lain. Baik, kita selanjutnya pada kanvas berikutnya yaitu channels. Apa sih channels itu? Channels ini adalah tentang begini, tadi kita sudah memiliki
customer segments, kemudian kita sudah memiliki value proposition, jadi sasaran pelanggannya jelas, kemudian keunggulan produk kita juga sudah jelas. Maka berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mendeliver atau membawa value proposition ini ke pelanggan. Caranya seperti apa? Oke, jadi dengan kata lain, bagaimana cara kita dimulai dari value proposition ini kan harus dipromosikan supaya orang tahu. Selanjutnya kalau orang tahu, bagaimana supaya ini bisa terjual. Kemudian setelah dijual kan ada proses fisik, bagaimana benar-benar manfaatnya itu dirasakan, nyampe. Kalau itu barang-barang yang berguna, kalau itu jasanya benar-benar dirasakan. Itu deliver. Jadi delivered artinya tidak hanya sekedar mengantarkan barang, memberikan jasa, tapi value proposition itu betul-betul dirasakan di konsumen. Ya, jadi pengertian di deliver itu manfaat atau value proposition, keunggulan produk kita itu benar-benar dirasakan oleh konsumen. Oke, kalau misalkan kita sudah punya caranya seperti apa, diulangi lagi mengapa begitu, bekerja dengan baik tidak? Oke, jadi channels ini adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition kita ke konsumen. Ada dua kategori. Kategori yang pertama itu direct. Direct itu misalnya dengan penjualan online, ya, dengan web sales. Bisa juga dengan kita memiliki toko sendiri. Kemudian cara yang kedua adalah indirect. Indirect itu kita punya toko-toko partner stores, kemudian distributors. Distributor itu memang perusahaan atau pihak lain yang secara resmi punya ikatan dengan kita. Kemudian juga bisa dengan model wholesaler. Wholesaler ini berbeda dengan distributors. Wholesaler ini biasanya tidak dengan ikatan seperti itu, ya, dia bisa jual apa saja, tapi bisa membantu kita dalam memasarkan produk kita. Oke, channels adalah tentang bagaimana organisasi atau usaha kita berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi di segmen pelanggan kita itu, dan kita bagaimana cara yang kita tempuh dalam menyampaikan value propositions. Oke, jadi channels ini meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, juga membantu pelanggan membeli produk atau jasa yang dia perlukan. Oke, jadi tadi kita sudah mengenal yang pertama ada customer segments, kemudian value proposition, kemudian channels. Channels ini, jadi kita punya segmen, kita punya produk, selanjutnya bagaimana produk itu bisa sampai ke pelanggan yang sudah kita segmenkan tadi, itu caranya adalah dengan channels. Berikutnya kita menginjak pada kanvas yang keempat yang disebut dengan customer relationship. Customer relationship ini adalah strategi untuk merawat pelanggan. Oke, bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan pelanggan kita melalui cara mereka? Jadi karena customer kita segmented, bisa kelompok tertentu, tentu kita harus berusaha untuk berinteraksi dengan customer kita itu dengan cara mereka, lewat dunia mereka, lewat frekuensi mereka, ya. Kemudian kita juga harus tahu persis kalau kita misalkan kita mengincar customer kita itu adalah kelompok goes, kelompok penggemar bersepeda. Tentu kita harus mengenal kalau orang bersepeda itu cara komunikasinya seperti apa, apa yang membuat mereka tertarik, merasa nyaman gitu. Jadi kita tidak sekedar jualan misalnya aksesoris sepeda saja, tapi bagaimana cara kita mengemas, bagaimana cara kita komunikasi sehingga pelanggan itu merasa nyaman. Intinya gitu, bagaimana cara membuat pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan lama itu nyaman. Oke. Jadi customer relationships ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pelanggan baru, ya, mempertahankan pelanggan lama, ya. Bagaimana cara mempertahankan pelanggan lama? Ya bisa juga kita dengan menawarkan produk atau jasa lama dan baru kepada pelanggan lama. Jadi membuat mereka nyaman, selalu kita update dengan produk-produk baru kita selalu mendengarkan mereka. Intinya customer relationships ini adalah tentang bagaimana cara kita berkomunikasi untuk menjaga pelanggan, menambah pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan lama kita.
Oke, customer relationship ini adalah juga cara untuk mendapatkan dan menambah pelanggan baru maksudnya ya. Kemudian mempertahankan konsumen lama agar terus setia. Caranya bagaimana? Adalah dengan membangun hubungan baik. Kuncinya di situ. Tidak ada perusahaan yang berhasil yang tidak membangun hubungan baik. Karena walaupun barangnya bagus, barangnya bermanfaat, tetapi kalau konsumen atau pelanggan itu tidak diperlakukan secara baik atau tidak memiliki hubungan yang baik, ya dia bisa beralih. Ya, kalau orang misalkan merasa kecewa, orang merasa sakit hati, itu bisa beralih. Oke, kemudian dalam customer relationship ini kita juga harus terus berhubungan dan semakin mempererat. Jadi fokus dari customer relationship itu adalah bagaimana cara kita menjaga pelanggan kita, menjaga pelanggan lama, menambah pelanggan baru, membuat mereka nyaman. Caranya bagaimana? Ya hubungan baiknya dipertahankan, komunikasinya baik. Hal-hal itu harus benar-benar kita eksplorasi, bahkan sejak awal. Jadi pada saat kita mulai usaha, kita sudah terpikirkan dan terdefinisikan dengan baik bagaimana nanti cara yang akan kita lakukan dalam rangka merawat pelanggan. Oke, kemudian apa saja yang bisa dilakukan dalam customer relationship ini? Yang pertama adalah self-services. Self-service ini menyediakan sarana agar pelanggan dapat melakukan sendiri dengan nyaman. Contohnya misalnya ketika muncul ide swalayan. Swalayan ini idenya adalah pelanggan datang, kemudian dia bebas untuk memilih barangnya. Jadi kadang-kadang juga ada yang kurang pas masih ketika itu adalah swalayan, tetapi konsumennya itu diikuti terus oleh si pramuniaga, itu nggak benar. Tetapi boleh kalau dia menyampaikan, Bapak, Ibu, silahkan untuk mencari kebutuhannya. Kalau ada kesulitan, silahkan panggil saya di sini. Itu boleh. Tapi jangan di layanan yang swalayan, yang butuh kenyamanan, jadi merasa privacy, bisa memilih barangnya sendiri, tapi diikutin terus itu tidak boleh ya. Kemudian automate service ini pelanggan mendapatkan pelayanan istimewa namun semuanya serba otomatis, jadi nyaman. Seperti kita tahu bahwa di beberapa negara maju itu sudah mulai menggunakan automate service. Jadi seperti kalau kita lihat baca informasi di China, kita tahu usaha Alibaba yang sangat terkenal dari Jack Ma itu. Jadi di sana ada beberapa resto ataupun toko dari Alibaba ini, Alistore gitu. Ini yang tidak ada penjaganya. Jadi kalau ada orang di sana itu hanya memastikan layanan digitalnya berjalan baik, bukan dalam rangka melayani pelanggan. Pelanggan ke sana ya dia ngambil barang kemudian pulang. Lalu gimana transaksinya? Jadi pelanggan untuk datang ke sana itu harus sudah memiliki saldo Alipay. Jadi dia mengisi dulu saldonya berapa, dia masuk ke sana. Setiap kali dia mengambil barang, kemudian melewati mesin sensor ketika dia keluar, maka transaksinya terjadi. Maka apa-apa yang dia ambil tadi itu langsung dipotongkan pada saldonya gitu. Orang yang ada di sana bukan dalam melayani dia hanya memastikan saja tidak ada problem dalam layanan digital dari sisi listriknya, dari sisi application service-nya, itu yang dilakukan. Kemudian cara lain adalah communities, membangun hubungan dengan pelanggan tidak secara individual tapi secara kelompok, secara komunitas, misalkan acara tur organisasi oleh biro wisata. Ini menarik bahwa hubungannya bukan individu tapi dengan kelompok. Oke, kemudian co-creation ini melibatkan. Jadi misalnya jasa interior atau eksterior rumah dengan melibatkan pelanggan. Jadi pelanggan ini merasa nyaman juga karena dia merasa ikut membangun dan mendesain interior rumahnya. Oke, jadi kita sudah bahas yang pertama tadi adalah customer segments, kemudian value proposition, channels, kemudian customer relationship. Ada 1, 2, 3, 4 dari 9 bisnis model Canvas sudah kita bahas. Kita lanjut sekarang dengan yang kelima yang disebut dengan revenue streams. Revenue stream ini adalah sumber penghasilan.
calon investor atau mitra itu harus punya gambaran yang jelas bagaimana nanti usaha ini mendapatkan penghasilan, dengan cara apa. Oke, jadi bagaimana bisnis ini mendapatkan penghasilan dari value proposition-nya, dari ide yang dijual tadi, dari produknya. Revenue stream ini adalah aliran dana masuk ya. Bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segmen. Ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah transaksional, yang kedua adalah recurring atau pengulangan. Oke, transaksional itu misalnya kalau orang jual rumah di perumahan, untuk contoh saja, maka jual rumah itu adalah transaksional. Tetapi kalau perusahaan properti itu menyewakan ruko kepada konsumen, maka itu recurring karena tiap bulan atau tiap tahun sesuai dengan periode ada pendapatan masuk, tetapi aset tetap miliknya. Dalam semua usaha biasanya bisa ditemukan mana transaksionalnya, mana recurringnya. Sebagai contoh bahwa transaksi Gojek, jadi kalau kita sedang menggunakan jasa Gojek, maka dari kita itu adalah transaksional, sekali transaksi gitu. Tetapi mungkin kalau si penjual toko itu secara periodik dia harus memberikan ke Gojeknya, itu bisa dianggap recurring. Oke, revenue stream ini bisa dengan penjualan aset, biaya pemakaian, biaya sewa, langganan. Ini adalah jasa, jadi maksudnya sewa itu kita menyewakan, kemudian ada orang langganan ke kita, bisa dari lisensi, bisa biaya jasa perantara, iklan atau donasi. Oke, kalau tadi revenue stream, berikutnya kita akan bahas untuk yang ke-6, yaitu yang disebut dengan key resources. Ya, key resources ini adalah sumber daya kunci yang menentukan keberhasilan usaha kita. Maksudnya begini. Kalau tadi kita kan sudah tahu segmen customer-nya apa, kemudian produk kita keunggulannya apa, kemudian bagaimana cara kita untuk mendeliver kelebihan produk kita itu ke pelanggan, itu dengan channels. Kemudian bagaimana cara kita untuk merawat pelanggan, itu dengan customer relationship. Kemudian bagaimana bisnis kita nanti itu mendapatkan penghasilan, itu dengan menguraikannya di revenue streams. Selanjutnya adalah kita harus menjelaskan apa sumber daya kunci yang menentukan keberhasilan dari bisnis ini. Oke, apa aset kunci, ya aset strategis yang unik yang bisnis ini harus punya, ya harus punya agar mampu berkompetisi. Oke, jadi key resources itu menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Misalnya ada sumber daya fisik, misalkan bangunan, kendaraan, uang, aset intelektual, ada merek, hak cipta, paten, database pelanggan dan sebagainya. Sumber daya manusia itu juga key resources. Kalau memang usaha itu sangat tergantung dengan orang. Bisa juga kalau dia tidak tergantung orang, mungkin orang tidak masuk. Kemudian teknologi, channel, dan sebagainya. Oke, itu key resources. Jadi intinya key resources itu adalah sumber daya kunci, apa yang kita perlukan. Contohnya misalnya kalau kita usaha online, maka sumber daya kuncinya adalah misalnya link internet. Karena kalau link internet itu tidak bagus, tidak di-maintain dengan bagus, maka ya bisnis kita secara umum akan down. Jadi dia termasuk dari key resources, sumber daya kunci. Kalau tadi ada key resources, sekarang ada lagi yang disebut dengan key activities. Key activities ini adalah kegiatan kunci, kegiatan utama yang sangat menentukan keberhasilan bisnis. Oke, jadi intinya adalah apa sih strategi unik, ya bagaimana bisnis ini akan mendeliver proposition. Jadi strategi uniknya apa yang akan dilakukan, ya, atau dengan kata lain apa aktivitas kunci yang membuat value proposition itu bisa nyampe ke pelanggan. Ya misalkan membuat produknya, kemudian mendelivernya ke pelanggan. Oke, jadi
Key activities itu adalah kegiatan yang menentukan suatu model bisnis. Elemen ini berperan penting dalam mewujudkan value proposition. Misalnya kegiatan produksi, kegiatan jasa, platform dan jaringan. Jadi kalau produksi jelas, produksi ini ya menghasilkan sesuatu. Kalau jasa memberikan layanan. Platform ini bisa menghubungkan. Jadi aktivitas yang menghubungkan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Oke, jadi kita sudah kenal sekarang dari yang pertama customer segments, value proposition. Ya, customer segment itu apa yang kita bidik, value proposition itu apa keunggulan produk kita, channels itu bagaimana cara kita mendeliver ide kita, produk kita ini kepada pelanggan. Kemudian customer relationship itu bagaimana cara kita merawat pelanggan kita. Revenue stream adalah tentang bagaimana usaha kita nanti mendapatkan uang, mendapatkan masukan. Kemudian key resources ini adalah sumber daya kunci. Sumber daya kunci, sumber daya itu bisa tentang manusia, bisa tentang teknologi, bisa tentang fisik, bangunan, dan lain-lain. Kemudian key activities itu adalah tentang kegiatan kunci, kegiatan usaha kita yang dominan apa. Dan itu kalau itu terganggu ya usaha kita akan terganggu. Itu harus diidentifikasi dengan baik. Berikutnya yang ke-8 adalah key partners. Key partners ini adalah mitra kunci. Mitra kunci apa yang mendukung bisnis kita? Ini penting untuk kita definisikan. Oke, jadi pendekatannya adalah aktivitas yang kita tidak perlu melakukan sehingga kita bisa fokus pada aktivitas kunci. Jadi maksudnya begini, dalam usaha kita itu kan banyak sekali yang perlu dilakukan. Oke, bisa nggak kalau kita fokus pada aktivitas kunci saja? Aktivitas yang lain-lain ini dikerjakan orang, dikerjakan oleh mitra. Nah, mitra yang mengerjakan bagian dari aktivitas kita itu adalah mitra kunci, karena secara keseluruhan dia terkait. Kalau dia tidak melakukan ya kita jadi macet gitu ya. Jadi mitra kunci adalah mitra yang terlibat langsung di dalam proses delivery value proposition ke pelanggan. Key partner ini adalah mitra kerjasama pengoperasian organisasi. Organisasi membutuhkan kemitraan untuk berbagai motif seperti menghemat, mengurangi risiko, dan juga untuk pembelajaran. Ada 4 jenis kalau menurut Osterwelders. Jadi yang pertama itu adalah aliansi strategis antara non-kompetitor. Jadi saling melengkapi, ya. Jadi saling melengkapi dan tidak bersaing. Kita tidak bersaing dengan mitra kita. Tapi bisa juga kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor. Ya, ini bisa memungkinkan. Jadi kemitraan yang sebenarnya kita juga bersaing secara positif. Tapi kalau kita tidak ada salah satu, jadi usaha kita jadi kurang hidup, gitu kan. Kemudian bisa joint venture untuk mengembangkan bisnis baru. Kemudian hubungan umum antara buyer supplier dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. Oke, kemudian yang terakhir yang harus kita uraikan di dalam bisnis model Canvas ini adalah tentang cost structure. Cost structure, kalau kita sudah bercerita, yuk kita review ya. Jadi kita udah bercerita tentang apa segmen usaha kita, kemudian apa keunikan usaha kita, keunggulan usaha kita dalam value propositions, kemudian bagaimana cara kita mendeliver value proposition ke pelanggan melalui channels. Kemudian bagaimana cara kita merawat pelanggan dalam customer relationships. Kemudian kita juga harus bisa mendefinisikan bagaimana usaha ini mendapatkan penghasilan dalam revenue streams. Kemudian 3 faktor kunci yang harus kita definisikan. Pertama adalah aset kunci atau sumber daya kunci, kemudian aktivitas kunci, dan juga mitra kunci. Maka yang terakhir jangan lupa kita harus fair juga, harus bisa menceritakan dengan baik usaha ini untuk bisa jalan, biaya apa saja yang diperlukan. Itu harus kita uraikan di dalam cost structure. Oke, jadi apa saja sih biaya-biaya utama, ya, biaya utama di dalam usaha kita. Kemudian bagaimana biaya-biaya itu berhubungan dengan pendapatan nanti.
Jadi artinya apakah kalau kita menggenjot meningkatkan biaya nanti akan ada pengaruhnya di revenue, apakah revenue-nya berkurang atau justru revenue-nya bisa meningkat kalau modalnya kita tambah ya, kalau biayanya kita tingkatkan. Mari kita lihat. Oke, jadi cost structure itu menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis. Jadi ragam cost structure itu bisa cost driven, bisa value driven ya. Jadi kalau cost driven itu ini sensitif terhadap harga bahan baku ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan ya costnya langsung terasa sekali. Tapi kalau value driven, ini perusahaan tidak terlalu memikirkan harga produksi bahan baku karena yang dijual adalah nilai, seni, status, gaya hidup. Jadi kalau usaha kita itu sangat tergantung kepada harga bahan baku, maka kategorinya adalah cost driven. Cost driven. Jadi, tapi ada juga usaha-usaha yang sebenarnya tidak terlalu tergantung dengan harga bahan baku. Ya sebagai contoh, misalkan orang yang menjual seni-seni hiasan atau seni ukir ya, untuk misalkan dipasang sebagai hiasan rumah, atau itu mungkin di depan rumah kita ada nomor rumah yang dibuat dengan seni yang tinggi. Sebenarnya harga bahan bakunya tidak mahal, tidak menjadi masalah karena yang dia jual bukan mengambil untung dari bahan baku, yang dia jual adalah seni. Ini adalah value driven. Kemudian secara umum berikutnya adalah fixed cost dan variable cost. Ini jelas. Fixed cost ini adalah biaya-biaya tetap yang muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi, mau bikin banyak atau sedikit, fixed cost tetap. Ya. Jadi misalkan kalau orang fixed cost itu contohnya misalkan biaya untuk lampu ya, lampu menyala. Kalau usaha mau jalan ya lampu menyala. Maka biaya lampu ini tidak tergantung di situ seberapa banyak orang bekerja, seberapa banyak produksi dihasilkan. Banyak sekali fixed cost itu ya, bisa listrik, kemudian apalagi mungkin juga biaya karyawan ya. Kalau karyawannya terus digunakan atau memiliki jam kerja yang tetap. Kemudian kalau variable cost ini biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Jadi kalau variable cost, biaya operasional produksi biasanya akan linier dengan banyaknya produksi. Oke, sahabat Ukir tahu. Jadi ayo kita mulai mendefinisikan usaha-usaha, ide-ide usaha kita melalui tools bisnis model Canvas. Kalau 9 hal ini bisa kita uraikan dengan baik, maka orang yang melihat baik itu calon mitra, calon investor itu akan mudah untuk tertarik dengan bisnis kita, mudah untuk mengevaluasi, tidak ada yang perlu ditutupi, dan itu adalah hal yang baik dalam memulai usaha. Oke, sampai jumpa.